mulai kegiatan pada hari ini, boleh dipimpin untuk baca doa dulu dan prepare kelasnya. Silakan. Okay, teman-teman, let's pray together, according to our religion. Start. Finish. Okay, friends, let us greet our teacher. Stand up, please. One. Good morning. Okay, good morning. Two. Sit down. Oke, ya. Luar biasa sekali ketua kelas kita. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Abdul, ya. Cakep loh. Dia sudah bisa pimpin kelas dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, tadi saya lihat ada yang terlambat. Evi, kenapa tadi terlambat sih? Ya, boleh cerita. Kenapa? Ngomong adik ya di rumah. Oke, keren Evi. Masih sempat bantu orang tua sebelum berangkat sekolah. Cuma nanti next time Evi di-manage lagi waktunya ya, biar antara ya bangunnya lebih pagi lagi, prepare di rumahnya lebih siap lagi. Oke? Ya. Mister pengen ucapkan selamat dulu buat kalian yang sudah berjuang setahun kemarin dari kelas 7 sampai di titik ini, yaitu di kelas 8. Kalian semua luar biasa, hebat. Perjuangan kalian setahun itu perlu diapresiasi. Kita akan tepuk tangan dulu. Ya. Oke, good. Ya, waktu di kelas 7 kemarin yang ngambil bahasa Inggris Mem Nurul, bener kan? Iya, bisa tahu Mem Nurul itu guru yang luar biasa, cantik, mempesona. Ya. Nah, di kelas 8, Mister ambil alih ya perjuangan Mem Nurul untuk mendidik kalian di mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, oke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. So, ya, oke. Let me introduce myself. My name is Muhammad Mirwan Salmani. You can call me Mr. Mirwan. Atau supaya lebih enak kalian boleh panggil Mr. Wan biar lebih akrab, gitu ya. Jadi selama setahun ke depan Mr. yang akan mengajarkan bahasa Inggris ke kalian. Tentunya lebih ceria, lebih menyenangkan dan lebih terperinci, ya. Oke. Kita lanjut dulu. Sebelum Mr. mulai pembelajaran ini, Mr. mau buat kesepakatan dulu dengan kalian. Ada 3 poin penting yang sangat Mr. sering katakan di kelas Mister. Ada 3. Yang pertama, penggunaan handphone. Ya, Mister tidak melarang kalian menggunakan handphone. Jadi kalian boleh menggunakan handphone cuma dengan syarat dan ketentuan berlaku. Digunakan untuk Google Translate, boleh nggak Mister? Boleh. Google Lens, boleh. Tools yang ada di Google Mister, boleh banget. AI Mister gimana? ChatGPT, boleh. Selama itu mendukung kegiatan belajar kalian, boleh. Tapi tidak untuk menjawab soal. Yang kedua, kalau mau izin sama Mister mau ke toilet, wajib pakai bahasa Inggris. Nah, jadi Mister saya nggak bisa bahasa Inggris, belajar. Ya. Nah, dan yang ketiga, yang paling penting dan paling utama, if I talking with you, you listen to me. If you talking to me, I listen you. Jadi kalau kalian yang ngomong, Mister yang dengerin. Jadi kalau Mister yang ngomong, kalian ngapain? Mendengarkan. Sepakat? Sepakat. Oke, good. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, kalian boleh lihat di layar, ada barcode yang bisa kalian scan untuk memulai pembelajaran. Ketika kalian scan nanti, tampilannya akan seperti ini. Oke, ya, tampilannya nanti akan seperti ini. Kalian bisa login ke link yang bisa sudah kasih. Kalian tinggal masukkan mata pelajaran apa kita hari ini? Bahasa Inggris. Kalian tinggal ketik bahasa Inggris, B-nya besar, I-nya besar. Nah, kemudian passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian klik untuk login. Ketika kalian sudah login, kalian akan diarahkan ke halaman ini. Oke, ya. Nah, sebelum kita mulai, kalian boleh klik attendance list. Kita absen dulu. Jadi kalau hadir pilih hadir, ya. Kalau yang sakit pilih sakit, ya.
Kalau yang tanpa penerangan yang nggak turun juga saya isi. Berarti misal tahu dia nggak turun hari ini. Oke. Passwordnya tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5 1 sampai 5 passwordnya. Ya. Oke. Nah. Oke. Mister juga akan absen kalian melalui pijar. Sebentar. Oke. Ya. Karena pijar ini hanya untuk guru yang bisa absen. Jadi ada 2 absensi yang kalian tidak bisa manipulasi. Jadi kalau kalian nggak turun ketahuan tuh. Ya. Oke. Next. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pembelajaran. Kalian boleh klik lesson, ya. Kemudian kalian kelas berapa sekarang? 8. Nanti jangan pilih kelas 7 lagi ya, karena udah naik tingkat. Kita masuk ke kelas 8. Oke. Ya, di kelas 8 ini kalian akan mendapatkan 5 materi unggulan ya dari Mister yang kita akan habiskan selama setahun. Yang materi pertama ada recount text, yang kedua ada narrative text, yang ketiga ada procedure text, yang keempat ada yes no question, dan yang terakhir ada giving opinion or suggestion. Nah, sekarang kalian bisa klik di materi pertama yaitu recount text. Nah, terus kalian pilih meeting yang pertama, the first meeting. Oke. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Nah, ready ya? Oke, are you ready? Ready. Good. Nah, sebelum kita mulai pasti ada tujuan. Kalau misalnya Mister ajak, ayo misalnya Puji ikut Mister, mau nggak? Nggak mau kan? Nggak ada tujuannya. Jadi kalau ada tujuan, ayo kita ke BSB. Makan-makan. Mau? Nah, jadi tujuan itu penting. Sekarang Mister mau minta tolong Puji deh, coba bacakan tujuan pembelajarannya apa untuk hari ini. Menceritakan kembali pengalaman pribadi dalam bentuk tulisan. Oke, good, thank you Puji. Ada yang bisa bahasa Inggrisnya nggak? Baca bahasa Inggrisnya. Nurul deh, Nurul. Gimana Nurul? Oke. Tidak personal experience in this Oke, good pronunciation. Oke. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian nantinya akan mampu menceritakan kembali pengalaman kalian tapi dalam bentuk tulisan. Oke, setelah tujuan pembelajaran kita sudah tahu, siap berangkat? Siap dong. Oke. Kita lanjut. Nah, pernah nggak kalian bercerita dengan seseorang? Ya, pernah bercerita? Kalau kata kerennya gosip. Pernah? Gibah tuh. Ada ya? Nah, seperti misalnya kemarin pergi ke pantai, atau saya jatuh dari sepeda, atau liburan ke Jogja selama liburan kemarin, atau mengunjungi tempat wisata 2 tahun yang lalu. Ya, Mister rasa kalian sudah pernah mengalami hal-hal ini, ya. Nah, kemudian, ya, jika kalian pernah menceritakan hal-hal tersebut, ya, pengalaman kalian di masa lampau, kalian tuh sebenarnya sudah melakukan apa yang disebut dengan recount. Jadi recount itu adalah menceritakan kembali pengalaman yang sudah lewat atau yang sudah lampau, cuma dalam bentuk tulisan. Itulah yang disebut dengan recount text. Oke. Next. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke inti materinya, kita coba diskusi dulu deh. Ya, bisa lihat ini kayaknya udah semangat, sudah liburan sebulan, gak sabar mau belajar. Ya, kelihatan dari muka-mukanya, keren semua. Oke, kita coba diskusi yang pertama. Ya, what kind of things do you usually tell your friends about your day? Hal-hal seperti apa yang biasa kamu ceritakan ke temanmu? Ya, atau tentang pengalamanmu ke temanmu? Coba deh, Andin. Ya. Kadang Mister saya cerita ke sahabat kalau ada yang spesial aja. Oke, kalau Andin spesial saja ya nggak apa-apa, sudah berani untuk menceritakan. Good, Andin. Nah, kalau Nizar ini yang kalau nggak ada dia nggak rame di kelas, ya. Nizar, hal-hal seperti apa yang biasa kamu ceritakan ke temanmu? Biasa saya cerita tentang bagaimana saya bisa tidur dalam pelajaran. Oke, iya. Pelajaran apa itu, Nizar? Pelajaran ya. Matematika. Tenang, Mister tidak akan lapor ke guru matematikanya, aman sama Mister ya. Nggak apa-apa, ya. Ini salah satu murid kebanggaan Mister. Kalau nggak ada dia nggak rame di kelas ya. Oke. Nurul, can you explain in English?
what kind of things do you usually tell your friends about your day? Yes, okay. I usually tell everything to my friends. I like what I like to do in my class, or even when I got a good grade. Or maybe sometimes I will tell to my friend about what I'm doing. Oke, betul. Iya, nggak salah. Nurul dinobatkan sebagai murid terpintar di kelas. Ya, kita bangga cuma punya teman kayak Nurul, kayak Nizar, kayak Adi dan semuanya hebat-hebat. Dan ini merupakan kelas unggulan ya. Bisa bangga bisa ngajar di kelas ini. Oke, yang kedua, kita coba diskusi lagi lebih jauh ya. Pernah nggak kalian menuliskan pengalaman kalian di buku misalnya gitu atau menceritakannya ke orang lain? Nizar, pernah nggak? Ya pernah. Saya pernah menceritakan, tapi ujung-ujungnya malah saya nulis bahasa Arab. Oke, nggak apa-apa Niza, mungkin suka ngaji waktu kecil ya, atau mungkin sudah tertanam di bawah sadarnya kalau bahasa Arab itu my language. Ya, nggak apa-apa Niza, keren. Ya, Nurul, pernah nggak nulis? Oke. I love writing. I love writing in my diary. When I am sad, when I'm happy, I write all about things in there. Terakhir, kita mau diskusi. Ya, biasanya kata-kata apa sih yang kalau kita mau ceritakan tentang masa lampau yang kita gunakan? Coba, Adin, gimana? Apa kata-kata yang biasa dipakai? Biasanya menggunakan kata-kata ada, kemarin, atau melakukan sesuatu. Oke, ya betul. Nah, jadi nanti ya setelah kita sudah berdiskusi 3 pertanyaan ini, kita akan bisa mengeksplor lebih jauh apa sih konteks itu yang sebenarnya dan bagaimana kita bisa menuliskan dengan baik dan benar tentunya. Oke, sekarang kalian boleh klik ke My Activity. Kita akan masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran hari ini. Oke, iya. Nah, ada satu video yang Mister sudah siapkan untuk kalian semua. Kita akan coba saksikan bersama-sama. Sambil kalian coba simak, sambil kalian coba perhatikan 5 pertanyaan yang sudah Mister siapkan, ya. Hello guys, my name is Shika. I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited Santa Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tomalot. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed the day on Tanjung Binok Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat, etc. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoy the beautiful wave. The last day, we spent our time in Sanja. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sakawati Market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenirs. How about you guys? Do you have some interesting story? Oke, ya. Sudah nyimak semua? Created using Powtoon. Ya. Sudah nyimak semua ya? Nah, yang pertama, kalau memang betul-betul nyimak, Mister pengen tahu deh, kira-kira siapa tokoh dalam teks ini? Ada yang tahu? Siapa? Cika. Oke, berarti nggak tidur tadi, nyimak ya, luar biasa. Oke, yang kedua, di mana
kejadiannya berlangsung. Baik. Serentak semua berarti semuanya. Memang nggak salah ini kelas unggulan. Yang ketiga, kapan kejadiannya? Ayo. Liburan. Yang nyimak tadi ada dia cerita when I was second grade in senior high school. Senior high school itu apa? Senior, kalau SMP junior. Nah, berarti waktu dia kelas 2 nah, ada banyak aktivitas yang dilakukan di liburan dia di Bali. Coba sebutin 3. Jet ski, oke, main banana boat. Apalagi? Shopping. Wah, biasanya saya perempuan ini Pak, kalau shopping tuh langsung sensornya otomatis nyala ya. Shopping. Satu lagi, boleh? Satu lagi. Oke, so beautiful sunset. Good. Nah, oke. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa recount itu punya struktur, benar ya? Dari perkenalan, orientasi, kemudian ada record of event, kejadian-kejadian apa saja yang terjadi sesuai urutan, first day, second day, last day, ya, dan terakhir ada reorientation atau comment atau bagaimana perasaannya. Nah, kalau tadi perasaannya si Cika gimana? Kira-kira? Happy, betul ya. Good. Nah, sekarang kita akan masuk ke worksheetnya. Mister mau kalian menjadi 2 orang dalam satu kelompok, kalian pairing, ya. Oke, good. Cepat banget ya udah jadi kelompok semua. Oke. Nah, sekarang kalian boleh buka, ya. Ada LKPD yang Mister siapkan dan Mister mau kasih masalah ke kalian. Nah, apa tuh masalahnya Mister? Nah, sekolah SMP 14 itu lagi pengen buat buletin sekolah yang isinya pengalaman waktu hari kemerdekaan. Nah, cuman masalahnya masih banyak murid itu yang nggak tahu gimana cara nulis pengalaman. Nah, sekarang Mister mau kalian bereskan masalah itu dengan cara tuliskan pengalaman kalian sendiri. Tentunya pairing ya, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian dan menjadi recount yang baik dan benar. Worksheetnya sudah Mister siapin, kalian boleh klik di menu worksheet ya. Kalian pilih worksheet 1. Nah, oke, Mister bantu kalian ada worksheet, pilih worksheet 1. Iya. Nah, oke. Jadi situasinya adalah kalian ditunjuk untuk membuat satu tulisan untuk dipublish di buletin sekolah tentang terkait pengalaman pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian bisa rancang sendiri dengan cara kalian tadi sudah bisa jelasin bahwa Recount memiliki struktur general yaitu orientation. Apa sih orientasi itu? Yang pasti kapan, siapa, di mana kejadian itu berlangsung. Kemudian yang kedua ada record of event. Pertama ngapain? Kayak tadi check in hotel, hari pertama main wahana air, yang kedua lihat sunset, yang ketiga pergi shopping. Nah, itu namanya record of event. Nah, biasanya digunakan kata connecting time seperti first, kemudian then, after that, dan terakhir finally. Nah, kemudian kalian ceritakan bagaimana perasaan kalian ketika pengalaman tersebut. Itu disebut dengan reorientation atau comment. Nah, gitu ya. Oke. Mister kasih waktu 30 minutes. It's enough? Cukup? 30 menit untuk menyelesaikan? Cukup lah ya, kan kelas bulan. Oke? Ya. Silakan berdiskusi. Oke, kalian boleh lihat lagi video yang tadi, ya, kalian analisa lagi. Oke, gimana, Desi? Bisa ya? Bisa dong. Mana Desi? Masih kata-kata. Kalau kita mengalami kesulitan, disitulah kita belajar sebenarnya. Kalau nggak ketemu kesulitan, kita nggak akan belajar. Semangat, Desi? Oke. Ya, gimana, Bambang? Oh, belum out. Oke, coba nanti dibuka lagi. Om, ini biasa masalah sinyal, nggak apa-apa. Bisa bantu.
nanti boleh dibuka ini langsung di grup aja biar nggak kesulitan bisa share di grup, punya tinggal di grup aja, gitu. Oke ya. Nah nanti kalau sudah, kalian bisa submit langsung ke di sini. Kalian klik submit here, ya. Oke, kita lihat ada yang ngumpul. Oh, sudah ada yang ngumpul. Siapa itu? Sebentar, kita lihat. Ada yang ngumpul. Siapa yang ngumpul ini? Wahyu dan Rustam. Mana anaknya? Oke. Paling belakang tapi bukan berarti dia paling lambat. Keren, ya. Duluan ngumpulinnya. Oke. Ya. Oke, kita lihat sedikit. Ya, ini mungkin bisa menjadi dasar kalian untuk ngerjain tugas yang Mister kasih. Kita lihat pekerjaan dari Wahyu dan Rustam. Oke, dia menuliskan My Independence Day Experience. Oke, last year we joined Independence Day celebration at school. Wah, orientasinya keren Wahyu. Ya, berarti sudah klop dengan pasangannya. Jangan soulmate ini Wahyu sama Rustam ya. Ya. Oke, terus record of event-nya kita lihat apa saja. We start the day with a flag ceremony. Kita memulainya dengan upacara bendera. Terus ada after that, udah bener nih connecting time-nya. Setelah itu kami bermain permainan tradisional seperti balap karung, tarik tambang. Nah, terus juga kami ikut lomba makan kerupuk. Gimana Wahyu? Siap menang nggak? Juara berapa makan kerupuknya kemarin? Juara 1 pakai nasi. Pakai nasi aja juara 1, apalagi nggak pakai nasi. Iya. Nah, oke. Di sini juga mereka menuliskan it was a great day. We felt happy and proud to be Indonesian. Wahyu dan Rustam merasa bangga menjadi orang Indonesia. Oke, good job Wahyu, Rustam. Ya. Oke. Ya, yang lain we have 7 minutes left. Sisa 7 menit lagi, jadi mulai dicepetin kerjaannya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Ya. Oke, time is up. Nah, semua sudah kumpul ya? Nanti Mister cek satu-satu di linknya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan terakhir yaitu di closing. Oke, nah. Mister mau coba simpulan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum Mister ngomong, Mister mau tanya dulu deh, Sophie, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, good, Sophie. Yang laki-laki deh, cewek. Anto, gimana tuh? Apa yang kita pelajari? Yang pernah di Bali, cerita di Bali. Oke, kalau nggak pernah ke Bali? Akhirnya tahu, iya, walaupun bukan pengalaman sendiri. Good. Ya, jadi Mister juga bisa bantu simpulkan. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menulis recount teks yang baik dan benar menggunakan struktur general. Nah, dengan menggunakan ya orientation, record of event, dan create orientation. Terus menggunakan past tense, time connectivity seperti first, then, after that, dan finally. Terus menulis dengan baik dan membacanya dengan percaya diri. Ya, oke? Ya, mungkin itu kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Dan sekarang Mister mau coba refleksi sedikit terkait pembelajaran hari ini. Ini biasanya yang bisa jawab ini Nizar nih. Ya, kira-kira bagian paling menarik apa? Apa yang menjadi bagian paling menarik di meeting kami? Bagian paling menarik menurut saya mengingat kembali kenangan-kenangan indah di masa lalu. Oke, kenangan indah di masa lalu. Ya, betul. Nah, oke. Kalau Mister tanya Nurul, kita tahu jawabannya easy. Betul nggak? Nomor 2. Gampang apa sulit menulis recount? Betul kan? Easy kan? Iya. Kenapa? Coba, boleh tahu nggak? Sharing nggak dengan teman-temannya? Because we can explore, we can share our experience. Oke, good. Nah, lagi biar kalian bisa lebih paham. Kira-kira ada nggak yang ingin diperbaiki di tulisannya yang tadi? Mungkin penggunaan kata kerjanya masih ada banyak yang salah ya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita akan perbaiki. Kemudian, bagaimana perasaan kalian ketika kalian menceritakan pengalaman kalian ke orang lain?
Senang ya, berbagi kesenangan itu bisa membuat lingkungan kita jadi lebih lebih aman lagi, lebih happy lagi ya. Yang terakhir, kira-kira next meeting kita mau belajar apa? Apa yang mau kalian pelajari lebih dalam tentang refleksi? Bercerita di depan. Bercerita di depan, iya kan tadi buat tulisan ya. Oke, gimana caranya bisa bercerita tapi di depan, Mister? Karena Mister akan bantu kalian nanti ya. Oke, good. Terakhir, ya kalian tinggal pilih klik kira-kira gambar mana yang mencerminkan pertemuan hari ini. Excited, netral, atau bad. Kalian tinggal klik terus submit, bisa akan nanti lihat, gitu ya. Oke. Sudah semua ya? Oke. Nah, oke. I think that's all for this meeting. Kalau kalian pengen lebih kenal Sister, ya kan kita baru first meeting ya. Gimana first impressionnya? Menyenangkan? Iya, masih ada hari-hari berikutnya akan ketemu dengan Mister terus. Jadi jangan pernah kapok ketemu Mister ya. Pengen tahu lebih jelas? Kalian bisa klik about me, kalian bisa lihat portofolio Mister di sana, kalian boleh tanya jawab di sana. Oke, I think that's all for this meeting. Thank you very much for your attention. We'll meet again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.